berbicara, namun tak punya cita kasih. Ku bagai gong yang bergaul. Andai imanku. Kembali pada perbincangan yang menarik dengan narasumber kita kali ini, Romo Nirgudis Kuswanto PR. Masih berbicara tentang perkawinan, Romo. Perkawinan sakramen dan perkawinan bukan sakramen. Itu sebetulnya hanya untuk membedakan secara terminologi saja. Tapi prakteknya ya tidak terasa bedanya satu itu. Untuk menyebut sakramen itu kategorinya adalah apakah seseorang itu sudah dibaptis atau belum. Jadi perkawinan yang disebut sakramen itu perkawinan antar dua orang yang dibaptis secara sah gereja. Sah menurut gereja Katolik. Jadi misalnya orang dibaptis Katolik dan dibaptis Katolik, itu perkawinan itu sama-sama orang dibaptis toh, itu sakramen. Lalu perkawinan antara orang dibaptis Katolik dan orang dibaptis Kristen, tapi baptis Kristen itu oleh gereja Katolik dianggap sah, maka perkawinan itu juga sakramen. Nah, sementara yang perkawinan bukan sakramen, itu adalah perkawinan antar orang Katolik dibaptis gereja Katolik, dan satunya itu belum dibaptis atau tidak dibaptis. Jadi sering disebut perkawinan itu beda agama. Nah, itulah yang membedakan, untuk membedakan istilah itu sakramen atau bukan sakramen. Tetapi secara prinsip sah dua-duanya. Sah di mata gereja. Kalau itu semuanya diurus di gereja Katolik, ya itu sah, dan konsekuensinya juga sama. Konsekuensi dari perkawinan sah di gereja Katolik itu monogam, tak terceraikan. Sama. Tetap terikat dengan itu ya. Apakah itu sakramen atau bukan sakramen, konsekuensi dari perkawinan Katolik monogam, tak terceraikan. Itu yang harus dipegang gitu ya. Karena mau ngurusnya di gereja Katolik, ya itulah gitu yang harus dipatuhi gitu ya. Nah, Romo karena tadi sudah menyinggung tentang beda agama, ini menarik gitu, karena meskipun mungkin banyak gitu ya diskusi atau perbincangan tentang perkawinan beda agama, tetapi rasanya ini adalah persoalan abadi gitu ya. Artinya sering sekali ditemukan pasangan yang kebingungan karena mereka beda agama gitu. Mengurusnya pun sepertinya juga tidak terlalu mudah ya dibandingkan dengan yang sama gitu agamanya. Nah, sebenarnya ketentuan ini ya yang terkini, mungkin ada yang baru Romo ya tentang tentang perkawinan beda agama itu seperti apa, Romo? Ya, istilah perkawinan beda agama itu khas milik gereja Katolik. Jadi di tempat lain itu tidak ada. Pemerintah juga kelihatannya tidak mengenal itu. Perkawinan beda agama itu untuk mengatasi ini memang khusus gereja Katolik. Bagi mereka pasangan yang tidak seiman, tetapi realitasnya mereka itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi yang ideal memang sama agamanya, yang ideal semua itu meminta, menuntut supaya agamanya sama. Tapi realitasnya itu kan ada mereka pasangan-pasangan yang ternyata dari pergaulan mereka lain agama ternyata tertarik dan memang dengan niat yang baik, niat yang luhur ingin menikah, dan mereka sadar bahwa mereka itu mau menikah dan mereka tetap mempertahankan agama masing-masing. Nah, maka dari situasi itu gereja itu sudah menyediakan perangkat hukum secara gereja loh, secara gereja Katolik. Maka perkawinan seperti itu di gereja Katolik diberi kemungkinan asal perkawinan itu diurus secara gereja Katolik. Sebab kalau tidak diurus secara gereja Katolik, di tempat lain tidak punya sarana hukum dan harus sama agamanya masalahnya. Kalau di gereja Katolik misalnya perkawinan antara orang Katolik dan orang Islam atau orang Hindu atau orang kaum Konghucu atau orang Buddha, mereka yang tidak Katolik ini menikah di gereja Katolik tidak harus menjadi Katolik, supaya yang Katolik ya tetap Katolik, yang tidak Katolik
tidak harus menjadi Katolik. Dan nanti hidupnya mereka ya tetap menghayati imannya sendiri-sendiri. Tapi ketentuannya ya mereka nanti sebelum menikah itu harus dipastikan bahwa satu, mereka akan bisa hidup secara toleran, menghormati masing-masing itu imannya, bisa menjalankan agama masing-masing. Lalu yang kedua itu dengan kepastian bahwa mereka tidak akan cerai. Untuk tadi prinsip monogam tak terceraikan itu tetap dipegang. Juga mereka yang tidak Katolik ini memegang, meskipun dalam keyakinan yang lain mungkin tidak ada itu ya monogam tak terceraikan, tetapi karena mereka menikahnya dengan orang Katolik, mereka terikat dengan prinsip itu. Tapi tidak ada paksaan untuk berubah gitu ya. Nah, kalau sebelumnya pihak yang tidak Katolik itu mempunyai pandangan bahwa nanti bisa cerai atau bisa poligami, maka tidak boleh. Nah, ini syarat-syarat seperti itulah yang nanti harus diajukan ke ordinaris wilayah untuk meminta apa yang disebut dispensasi. Karena sebetulnya kan itu halangan, tidak boleh. Tapi karena keinginan mereka baik dan serius untuk hidup berkeluarga dan bisa dalam perbedaan, maka dimintakan dispensasi. Dalam pernikahan beda agama pun itu apakah yang proses tadi juga harus dipenuhi, Romo? Artinya mengikuti kursus atau apa tadi katekese persiapan hidup berkeluarga dan juga penyelidikan kanonik itu juga termasuk syarat yang harus dipenuhi oleh yang berbeda agama ini, Romo? Betul. Semua harus mengikuti prosedur dari Gereja Katolik. Jadi ada kursus atau katekese itu, menerima katekese itu, lalu penyelidikan kanonik, dua-duanya juga diharapkan hadir gitu. Kalau penyelidikan kanonik, dua-duanya harus hadir, tidak bisa diwakilkan. Karena pemahamannya memang harus sepaket ya pasangan itu sendiri. Romo, yang biasa terjadi adalah kalau di gereja itu ketika menikah ya dengan misa gitu ya. Apakah sebetulnya itu harus? Atau apakah mungkin ketika perkawinan itu diselenggarakan di gereja tapi tidak pakai misa? Ya, nah ini yang memang umumnya itu umat menganggap bahwa menikah itu harus dengan misa. Padahal itu pemahaman yang kurang tepat. Tapi kan memang kalau kita di gereja dalam otomatis ya ini misa gitu. Ketika kita hadir dan nggak misa ya, kayaknya aneh gitu. Nah, sebetulnya gimana? Kenapa bisa seperti itu? Ya, kita kan mengenal 7 sakramen. Sakramen itu ada baptis, ada tobat, ada komuni, lalu penguatan, lalu imamat, lalu salah satunya adalah perkawinan. Nah, merayakan sakramen itu tidak mesti dalam sakramen Ekaristi, itu kan konteksnya sakramen Ekaristi. Jadi yang penting itu adalah perayaan sakramen perkawinan. Maka merayakan sakramen perkawinan itu tidak mesti dengan Ekaristi. Yang penting adalah perkawinan itu dirayakan secara valid dan lisit gitu. Maka valid dan lisit itu tidak terletak pada misa atau tidak misa, tetapi pada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan disebut sakramen, apa sakramen atau bukan itu tidak tergantung pada misanya, itu tergantung pada syarat baptisan tadi. Sementara kalau sah dan tidaknya itu tergantung pada persyaratan hukum. Nah, hanya kalau dengan Ekaristi itu lebih mengungkapkan kemeriahan dari perayaan itu. Gitu. Ini dirayakan lebih meriah gitu. Nah, untuk merayakan secara meriah itu ya sebetulnya ada ya secara tidak tertulis itu ada perasaan misalnya ya kalau antara orang Katolik ya sebaiknya dengan Ekaristi. Kalau tidak ya ini kan nanti kalau dirayakan dengan Ekaristi, satunya menerima tubuh Kristus, satunya kan tidak menerima. Jadi malah ada perbedaan. Kadang-kadang itu juga
nggak nyaman gitu ya. Tidak nyaman, maka tidak tepat juga. Lebih tepat kalau dirayakan dengan ibadat sabda. Memang ini feeling pastoral masing-masing ini harus dikembangkan. Tapi intinya perayaan perkawinan tidak harus dirayakan dengan misa. Gitu. Itu yang pokok yang harus dipahami. Itu, ya. Baik. Konsekuensinya sama, Mbak. Jadi dengan misa atau tidak dengan misa, konsekuensinya perkawinan Katolik itu monogam, tak terceraikan. Itu yang penting. Itu yang selalu harus diingat gitu ya. Merayakan dengan misa, dengan meriah, misalnya konselebrasi, tapi nanti penghayatan hidup perkawinannya kacau, cerai dan seterusnya, itu kan nggak sesuai malah. Maka bukan yang menjadi inti. Ya. Intinya supaya perayaan perkawinan itu sungguh-sungguh disiapkan dan ada kepastian moral bahwa pasangan ini mau hidup berkeluarga dengan baik dan memegang prinsip monogam tak terceraikan itu. Romo menyambung sedikit tentang yang beda agama itu, Romo, karena ini biasanya yang menimbulkan masalah di kemudian hari tentang anak gitu ya. Apakah tidak masalah ketika anak ini mengikuti keyakinan yang berbeda dengan yang Katolik, Romo? Jadi syaratnya sebelum dimintakan dispensasi, itu mereka harus sepakat dulu bahwa perkawinan mereka akan sungguh-sungguh beda agama. Kalau beda agama apa atau instansi mana yang bisa melayani itu? Ternyata satu-satunya instansi ya instansi Katolik. Jadi menikahnya secara Katolik. Karena di gereja Katolik yang tidak Katolik tidak harus menjadi Katolik. Itu satu itu. Lalu yang kedua, karena ini sebetulnya tidak boleh atau halangan, maka kan harus dimintakan dispensasi. Sementara untuk minta dispensasi itu ada syaratnya, yaitu satu, pihak Katolik harus berjanji bahwa dia tetap menghayati atau setia pada iman Katoliknya. Nantinya itu. Lalu yang kedua, pihak Katolik berusaha mendidik anak-anaknya secara Katolik. Berusaha ya? Berusaha. Jadi, bahwa nanti akhirnya nggak berhasil itu bukan dosanya. Bukan kesalahan dia. Bukan kesalahan dia. Tapi ya harus berusaha. Iya, harus menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh. Iya, berusaha. Yang berjanji itu pihak Katolik loh. Ya. Bukan pihak non-Katolik. Iya. Karena yang terlikat itu ya itu. Tapi pihak tidak Katolik itu mengetahui lalu membubuhkan tanda tangan. Artinya dukungan ya? Dukungan. Oh iya, kamu nanti silahkan dididik secara Katolik. Kalau pihak tidak Katolik tidak membubuhkan tanda tangan, artinya nggak mau. Nah kalau nggak mau ya tidak bisa dimintakan dispensasi. Dan tidak bisa menikah? Dan tidak bisa menikah. Okay. Kan pada awal sudah ada ada perbedaan atau konflik. Nah konflik ini jangan diteruskan, nanti kalau diteruskan pasti ada. Jadi sebetulnya sudah jelas ya, mereka kan ibaratnya terikat kontrak gitu, karena ada tanda tangan. Artinya kalau dia melakukan tanda tangan itu dengan sungguh-sungguh, ya dua-duanya mendukung apa yang dilakukan oleh masing-masing ini ya dari pasangan gitu ya. Ya kalau tidak mau beda agama ya jangan menikah kan gitu. Kan sudah jelas. Kalau mau menikah beda agama ya itu syaratnya. Yang bisa melayani beda agama kan gereja Katolik. Nah kalau tidak mau ya itu jangan menikah. Konsekuensinya kan itu. Sebetulnya sudah jelas, hanya kadang-kadang kan mempersulit diri untuk ngenyang. Ngenyang itu ya menawar yang menguntungkan bagi diri sendiri. Diri sendiri. Tapi cari yang enak. Baik, terima kasih banyak Romo Kris, karena melalui perbincangan ini harapannya memang benar-benar paham sebelum melangkah ke langkah selanjutnya dalam kehidupan perkawinan. Jadi ketika orang melangkah di sana, dia tuh memang tahu betul gitu ya harapannya ya Romo ya, tidak salah gitu. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Sahabat kreatif yang terkasih di dalam Tuhan, semoga perbincangan kali ini dapat membawa inspirasi baru bagi sahabat semua. Sampai bertemu lagi dalam program Minggu Kasih Pro 2 berikutnya. Mari berbagi damai dan kasih kepada semua orang di setiap kesempatan yang kita miliki.